Dalam lembaran sejarah manusia yang luas, terdapat sebuah kisah yang tak pernah sepenuhnya padam meski telah bergulir ribuan tahun. Kisah itu berangkat dari seorang nabi yang hidup dengan kesabaran dan ketabahan, yaitu Nabi Yakub, yang dikenal juga sebagai Israel. Dari dirinya lahir 12 putra yang kemudian membentuk 12 suku besar. Nama mereka tidak hanya memenuhi kitab suci, tetapi juga hidup dalam ingatan kolektif bangsa-bangsa yang terus bertanya mengenai jejak keturunan mereka, terutama mengenai keberadaan 10 suku yang hilang dan tidak lagi teridentifikasi dengan jelas dalam sejarah. Dalam pandangan Islam, kisah ini tidak hanya mencatat perjalanan sebuah keluarga, tetapi mengandung pelajaran mendalam tentang takdir yang menuntun bangsa manusia dari satu ujian ke ujian lain. Perjalanan itu dimulai ketika Nabi Yakub tumbuh sebagai pribadi yang memiliki hubungan kuat dengan Tuhannya. Beliau diberkahi keturunan melalui istrinya. Kemudian lahirlah putra-putranya yang menjadi awal terbentuknya 12 suku. Para putra itu tumbuh dengan karakter yang berbeda. Sebagian penuh kelembutan, sebagian memiliki sifat keras, sebagian bijak, sebagian penuh ambisi, tetapi semuanya memiliki peran masing-masing dalam perjalanan panjang keluarga besar itu. Di antara mereka, Yusuf menonjol karena keindahan akhlak dan mukjizat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kisah Yusuf begitu masyhur dalam Islam karena memuat rangkaian kehidupan manusia yang diliputi ujian, pengkhianatan, kesabaran, keteguhan, dan akhirnya kemenangan bagi orang yang tetap memegang keimanan. Ketika saudara-saudara Yusuf dilanda rasa cemburu, mereka merencanakan sesuatu yang kelak menjadi titik awal perubahan besar bagi keluarga mereka. Yusuf dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, lalu dibawa ke Mesir. Dari negeri inilah takdir besar 12 suku itu bermula. Mesir pada masa itu merupakan pusat kebudayaan yang kuat, tempat di mana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya melalui perjalanan Yusuf yang dari seorang budak akhirnya menjadi pemimpin penting dalam pemerintahan. Saat kelaparan melanda negeri lain, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir dan akhirnya keluarga besar itu berkumpul kembali setelah terpisah sekian lama. Inilah awal mula tinggalnya keturunan Israel di negeri Mesir. Generasi pertama menikmati kedamaian karena kedudukan Yusuf yang begitu dihormati, tetapi masa itu tidak berlangsung abadi. Ketika Yusuf wafat dan generasi yang mengenalnya telah tiada, penduduk Mesir mulai memperlakukan bangsa Israel dengan penuh kecurigaan. Mereka dipandang sebagai ancaman karena jumlah mereka terus bertambah, sehingga para penguasa Mesir berusaha menekan mereka dengan kerja keras dan perlakuan kejam. Inilah masa kelam yang kemudian menjadi panggung kelahiran Musa, seorang nabi yang sangat penting dalam sejarah Islam dan sejarah manusia secara keseluruhan. Musa lahir di tengah kondisi penuh bahaya ketika aturan penguasa Mesir memerintahkan agar seluruh bayi laki-laki dari keturunan Israel dibunuh. Namun Tuhan melindungi Musa sejak kecil. Ia dihanyutkan dalam peti kecil di sungai, ditemukan oleh keluarga istana, dan justru dibesarkan oleh keluarga musuh kaumnya. Tetapi semua itu merupakan bagian dari rencana besar yang kelak akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan yang panjang. Musa tumbuh sebagai pribadi yang memiliki pandangan tajam dan keberanian untuk membela yang tertindas. Setelah melalui rangkaian perjalanan yang penuh mukjizat dan ujian, ia kembali ke Mesir sebagai utusan Tuhan untuk membebaskan kaumnya. Setelah melalui berbagai tanda kekuasaan Tuhan yang diturunkan kepada Fir'aun dan pengikutnya, Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Perjalanan panjang melalui padang pasir ini menjadi landasan utama bagi pembentukan identitas mereka sebagai 12 suku yang dipimpin oleh aturan ilahi. Dalam Islam, diceritakan bahwa ketika mereka memerlukan air di tengah kehausan, Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke batu dan memancarlah 12 mata air.
Masing-masing mata air menjadi milik satu suku, sehingga tidak terjadi perselisihan. Kisah ini menggambarkan betapa kuatnya struktur sosial 12 suku itu dan bagaimana mereka dipandu langsung oleh Tuhan melalui Musa. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Banyak di antara mereka yang masih membawa kebiasaan buruk dari masa penindasan, termasuk sifat keras kepala dan enggan mengikuti perintah. Berkali-kali Musa mengingatkan bahwa ketaatan adalah jalan menuju keselamatan, tetapi banyak dari mereka yang terjatuh pada kesalahan yang sama. Meskipun begitu, Tuhan tetap mengutus para nabi setelah Musa untuk membimbing mereka. Kehadiran nabi demi nabi membuktikan bahwa keturunan Israel memiliki peran penting dalam sejarah pewahyuan. Setelah melewati masa Musa, suku-suku itu memasuki masa ketika mereka harus menata kehidupan di tanah yang dijanjikan. Pada masa awal, mereka belum memiliki raja, sehingga mereka dipimpin oleh hakim dan nabi. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka meminta seorang pemimpin yang memegang kekuasaan politik. Tuhan kemudian memilih Talut sebagai pemimpin, yang memimpin mereka dalam pertempuran besar melawan kaum yang menindas. Dari kelompok ini kemudian muncul Daud, seorang pemimpin yang kuat dan adil, yang memerintah dengan hukum Tuhan dan membangun fondasi kekuasaan yang lebih mapan. Setelah Daud, Sulaiman memimpin mereka dengan kebijaksanaan yang menakjubkan, membangun bait ibadah yang sangat agung, dan memperluas wilayah kekuasaan dengan ketenangan serta kedamaian. Namun, kejayaan itu mulai memudar ketika Sulaiman wafat. Perpecahan yang sebelumnya terpendam mulai muncul ke permukaan. 12 suku itu terpecah menjadi 2 kerajaan besar. 10 suku membentuk kerajaan utara, sementara 2 suku lainnya bertahan di selatan. Perpecahan ini mengakibatkan kelemahan yang dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa lain. Kerajaan utara diserbu oleh kekuatan asing, warganya ditangkap, dibawa pergi, dan disebarkan ke banyak wilayah yang jauh dari tanah asal mereka. Dari sinilah muncul istilah 10 suku yang hilang, sebab setelah masa penawanan itu, tidak ada lagi catatan yang jelas mengenai mereka. Mereka tercerai-berai, melebur ke dalam berbagai bangsa, dan tidak lagi tercatat sebagai kelompok yang memiliki identitas khusus. Sementara itu, 2 suku di selatan tetap bertahan lebih lama, meski akhirnya mereka juga mengalami penaklukan dan pengasingan. Berbeda dengan 10 suku yang hilang, 2 suku ini tetap menjaga identitas mereka dan kembali dari pengasingan. Dari merekalah lahir kelompok keturunan Israel yang masih dikenali hingga masa kini. Dalam pandangan Islam, peristiwa hilangnya 10 suku itu bukan sekadar tragedi manusiawi, melainkan gambaran tentang hukum Tuhan bagi sebuah kaum yang terlena dalam perpecahan dan kelalaian. Seiring waktu, para ahli sejarah dan para penjelajah mulai mencari jejak 10 suku itu. Banyak teori bermunculan, mulai dari dugaan bahwa mereka menyebar ke Asia Tengah, Persia, hingga India, sampai dugaan bahwa mereka berbaur dengan masyarakat yang kemudian membentuk berbagai komunitas lokal di timur. Namun, semua itu tidak pernah terbukti secara mutlak. Dalam pandangan sebagian ulama Islam, keberadaan mereka tetap berada dalam pengetahuan Tuhan, karena yang lebih penting bukan keberadaan fisik mereka, tetapi pelajaran yang terkandung dari perjalanan sejarahnya. Dalam ajaran Islam, seluruh kisah tentang bangsa Israel selalu disertai pesan moral yang kuat. Mereka adalah kaum yang menerima banyak nikmat, tetapi juga diuji berkali-kali. Mereka mendapatkan banyak mukjizat, tetapi sering pula berselisih dan menyimpang. Hilangnya 10 suku itu menjadi penanda bahwa identitas sebuah bangsa tidak akan bertahan apabila mereka tidak menjaga nilai-nilai yang menjadi fondasi mereka. Perjalanan mereka menjadi peringatan bagi umat manusia
bahwa kejayaan dapat berubah menjadi kehancuran apabila manusia tidak kembali kepada petunjuk Tuhan. Sekarang, ribuan tahun kemudian, misteri itu tetap hidup. Banyak penelitian modern mencoba menelusuri jejak genetika, bahasa, dan kebudayaan untuk menemukan petunjuk mengenai keberadaan 10 suku itu. Namun, setiap petunjuk yang muncul selalu berakhir pada ketidakpastian. Misteri itu tetap menebal, seolah menjadi bagian dari takdir sejarah yang tidak sepenuhnya ingin dibuka. Meski demikian, Islam memandang bahwa pelajaran terbesar bukanlah tentang di mana mereka berada sekarang, tetapi tentang bagaimana manusia memahami perjalanan panjang mereka sebagai kisah tentang keteguhan, pengkhianatan, ujian, dan takdir. Selama manusia terus mencari jawaban atas misteri itu, kisah 12 suku Israel akan tetap hidup sebagai cermin perjalanan manusia yang tidak pernah berhenti mencari jati diri, mencari kebenaran, dan mencari jalan kembali kepada Tuhannya. Dalam bentangan waktu yang panjang setelah hilangnya 10 suku itu, dunia terus berubah dengan cara yang tidak terduga. Kerajaan-kerajaan tumbuh dan runtuh, bangsa-bangsa berganti kekuasaan, dan padang pasir yang dahulu dilalui oleh para nabi, kini hanya menyisakan debu yang berputar dalam angin. Namun, kisah mengenai suku-suku yang hilang itu tidak ikut lenyap. Kisah itu terus hidup dalam cerita, dalam bayangan para pengembara, dan dalam hati para pencari sejarah yang mencoba menghubungkan masa kini dengan masa ribuan tahun yang telah berlalu. Dalam tradisi Islam sendiri, misteri ini tidak dianggap sebagai teka-teki yang harus diselesaikan, melainkan sebagai serpihan sejarah yang menyimpan hikmah tentang perubahan zaman. Konon, ketika 10 suku itu diasingkan dari tanah mereka oleh sebuah kekuatan besar yang datang dari utara, mereka dibebaskan ke wilayah-wilayah luas yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Tanah yang asing, bahasa yang tidak mereka pahami, serta bangsa-bangsa yang tidak memiliki hubungan dengan nenek moyang mereka menjadi lingkungan baru yang memaksa mereka belajar bertahan. Mereka berjalan dari satu lembah ke lembah lain, dari satu sungai ke sungai lain, berusaha menemukan tempat yang dapat memberikan mereka rasa aman. Namun, perjalanan panjang itu justru membuat mereka semakin terpecah dan kehilangan ikatan yang sebelumnya menyatukan mereka. Lama-kelamaan, identitas mereka menyatu dengan lingkungan baru, hilang di tengah arus sejarah yang terus bergerak. Sementara itu, 2 suku yang tersisa di selatan terus berjuang mempertahankan identitas mereka, meskipun juga mengalami pengasingan. Mereka merasa bahwa mereka tidak boleh mengulangi kesalahan saudara-saudara mereka yang hilang. Mereka memegang erat hukum yang diajarkan oleh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Meskipun tekanan dari bangsa-bangsa besar terus menghimpit mereka, 2 suku itu tetap bertahan, kembali ke tanah asal mereka, membangun kehidupan baru, dan tetap mempertahankan agama yang mereka warisi. Dalam masa-masa kehancuran itu, muncul harapan kecil bahwa suatu hari kelak 10 suku yang hilang mungkin akan ditemukan kembali. Para ulama muslim sepanjang sejarah sering membahas kemungkinan jejak 10 suku itu. Sebagian berpandangan bahwa mereka telah melebur dalam berbagai bangsa di sekitar Asia. Sebagian lainnya meyakini bahwa mereka tersebar hingga ke wilayah jauh yang belakangan ditemukan oleh para pelaut. Namun, para ulama yang lebih berhati-hati menekankan bahwa ini hanyalah kemungkinan, bukan kepastian. Sebab Tuhan sendiri yang mengetahui apa yang terjadi pada mereka di masa-masa kelam itu. Islam tidak menekankan keberadaan mereka sebagai satu kelompok yang harus ditemukan kembali, melainkan menekankan pesan moral dari kisah mereka. Sebab dalam setiap generasi, manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama jika mereka tidak belajar dari sejarah. Di tanah Arabia, sebelum datangnya masa Nabi Muhammad, terdapat tradisi lisan yang menyebut bahwa beberapa kabilah kuno di wilayah timur
pernah bertemu dengan kelompok yang diduga sebagai keturunan dari suku Israel yang hilang. Kelompok ini dikatakan memiliki ciri khas dalam cara mereka berdoa, dalam cara mereka menjaga makanan tertentu, dan dalam cara mereka menghormati sabda Tuhan. Namun, mereka sudah tidak lagi menyebut diri mereka sebagai bagian dari keluarga Israel. Mereka hanya menyebut bahwa nenek moyang mereka berasal dari wilayah jauh di sebelah barat dan bahwa mereka telah lama meninggalkan tanah asal mereka karena peperangan yang membuat mereka terusir selama beberapa generasi. Cerita itu menjadi salah satu dari sekian banyak legenda yang sulit dibuktikan, tetapi tetap hidup di tengah masyarakat. Hingga kini, beberapa bangsa masih merasa bahwa mereka memiliki keterkaitan dengan suku-suku yang hilang itu. Namun, dalam pandangan Islam, pencarian ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan karena tidak ada kewajiban untuk menemukan suku-suku tersebut. Bahkan, tidak ada janji khusus dalam Islam yang menyebut bahwa mereka akan kembali sebagai bangsa yang utuh. Justru, Islam menekankan bahwa nilai seseorang tidak terletak pada garis keturunan, melainkan pada amal dan ketakwaannya. Hilangnya suku-suku itu adalah bukti bahwa garis keturunan saja tidak mampu menjaga kejayaan sebuah bangsa jika mereka tidak berjalan di jalan yang benar. Berabad-abad setelah masa pengasingan itu, dunia memasuki era baru ketika Nabi Muhammad diutus sebagai nabi terakhir. Pada masa itu, keturunan dua suku yang dahulu bertahan tetap hidup dan memiliki kedudukan penting di antara bangsa-bangsa lain. Mereka memiliki kitab, tradisi, hukum, serta sejarah yang panjang. Dalam Al-Quran, Tuhan menyebut mereka sebagai kaum yang telah diberi banyak nikmat, namun juga diuji dengan banyak ujian. Kehadiran mereka dalam sejarah Islam menjadi gambaran bahwa umat manusia harus selalu menjaga amanah yang diberikan Tuhan kepada mereka, karena setiap umat bisa mengalami kejayaan dan kehancuran tergantung pada sikap mereka terhadap perintah Tuhan. Ketika Islam menyebar ke berbagai negeri, para sahabat dan para ulama yang mempelajari sejarah bangsa-bangsa lain menemukan berbagai kelompok yang mengaku memiliki hubungan dengan Israel yang kuno. Ada kelompok yang tinggal di pegunungan tinggi yang menyebut bahwa nenek moyang mereka datang dari tanah jauh dan membawa serta aturan yang mereka pegang selama berabad-abad. Ada pula kelompok di wilayah sungai yang mengatakan bahwa mereka memiliki kisah tentang perjalanan panjang nenek moyang yang terusir. Namun, semua kisah itu tidak memiliki bukti kuat untuk memastikan apakah mereka benar keturunan 10 suku yang hilang atau hanya bagian dari legenda yang diwariskan turun-temurun. Meski demikian, perjalanan yang tak pernah jelas itu justru memperkaya misteri tentang suku-suku tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa suku-suku ini sulit ditemukan adalah karena mereka telah menyatu dengan bangsa-bangsa yang mereka temui. Mereka menikah dengan penduduk lokal, mengadopsi bahasa setempat, berubah mengikuti adat baru, dan akhirnya menghilang sebagai kelompok yang memiliki identitas khusus. Hal ini sejalan dengan perspektif Islam yang memandang bahwa manusia pada akhirnya akan bercampur dalam keluarga besar umat manusia. Misteri besar itu terus hidup hingga sekarang. Para peneliti modern mencoba melacaknya melalui ilmu genetika, bahasa, kebudayaan, dan pola migrasi. Namun setiap upaya selalu berakhir pada kesimpulan yang tidak sepenuhnya memuaskan. Ada yang menemukan kesamaan genetika di satu wilayah tetapi berbeda di wilayah lain. Ada pula yang menemukan kesamaan tradisi tetapi tidak menemukan bukti mengenai asal-usul yang sama. Seolah Tuhan menjadikan suku-suku itu sebagai kisah yang tidak akan dapat diungkap sepenuhnya, agar manusia selalu ingat bahwa tidak semua rahasia sejarah berada dalam genggaman mereka. Namun di balik misteri tersebut terdapat pelajaran yang jauh lebih besar.
Pelajaran bahwa bangsa manapun, sekuat apapun mereka di masa lalu, dapat lenyap dari panggung sejarah apabila mereka tidak menjaga persatuan dan keimanan. Pelajaran bahwa perpecahan adalah awal dari kehancuran. Pelajaran bahwa sejarah tidak hanya mencatat para pemenang, tetapi juga mereka yang hilang tanpa jejak. Pelajaran bahwa manusia hanyalah makhluk yang dititipkan kehidupan, dan Tuhan yang memegang kendali atas seluruh perjalanan mereka. Dalam perjalanan sejarah yang terus memanjang tanpa jeda, kisah tentang suku-suku Israel yang hilang terus membuat manusia bertanya. Seakan ada ruang kosong dalam ingatan dunia yang belum pernah terisi dengan jawaban pasti. Setiap generasi menemukan kembali pertanyaan yang sama, seolah misteri itu memang diciptakan untuk terus hidup selama manusia masih memandang ke belakang dan mencari jejak mereka yang telah berjalan lebih dahulu. Dengan demikian, misteri itu bukan lagi sekadar hilangnya sekelompok manusia dari panggung sejarah, tetapi juga menjadi simbol tentang rapuhnya eksistensi sebuah bangsa jika mereka tidak mampu menjaga persatuan dan ketaatan yang pernah menjadi cahaya bagi mereka. Lama setelah masa para nabi, dunia memasuki era lain ketika kerajaan-kerajaan besar mulai saling berperang untuk berebut wilayah. Pada masa inilah, jejak para suku itu semakin sulit dilacak. Mereka yang dahulu tersebar mungkin berpindah dari satu kerajaan ke kerajaan lain, mengikuti arus zaman yang berubah sangat cepat. Beberapa kisah kuno menyebut bahwa sebagian kelompok yang berasal dari pengasingan itu pernah mencapai wilayah yang jauh di utara, tempat di mana musim dingin begitu panjang dan hutan-hutan seakan tidak memiliki ujung. Mereka tiba di sana dengan membawa ingatan samar tentang tanah yang telah lama mereka tinggalkan dan hukum yang pernah menjadi pedoman hidup leluhur mereka. Namun, di negeri baru itu, mereka akhirnya melupakan sebagian besar ajaran yang dahulu mereka junjung tinggi. Dalam catatan lisan yang sulit diverifikasi, ada pula kisah yang menyebut bahwa beberapa kelompok yang terpecah melintas ke wilayah selatan menuju daerah di mana sungai-sungai besar mengalir dan tanahnya subur. Mereka yang selamat dari berbagai peperangan menetap di wilayah itu dan hidup berdampingan dengan masyarakat lokal. Tetapi lambat laun mereka tidak lagi mempertahankan identitas sebagai bagian dari suku Israel. Mereka berubah menjadi bagian dari masyarakat baru, melupakan nama nenek moyang, melupakan jejak yang pernah mereka bawa, dan akhirnya menjadi bangsa yang sudah jauh dari akar mereka. Di sisi lain, di wilayah yang jauh di timur, beberapa pedagang yang melakukan perjalanan panjang pernah menceritakan bahwa mereka menemukan kelompok masyarakat yang memiliki kebiasaan mengikuti aturan makanan tertentu, menghormati hari tertentu, dan memiliki cerita tentang nabi-nabi yang terdengar mirip dengan kisah para nabi dalam tradisi Israel. Namun kelompok itu sendiri tidak lagi menyebutkan asal-usul mereka secara jelas. Mereka hanya mengatakan bahwa nenek moyang mereka datang dari barat dan mengalami petualangan panjang yang penuh kesedihan. Cerita ini menjadi salah satu potongan mozaik misteri yang ikut menyumbang pada banyaknya dugaan dan teori tentang di mana 10 suku itu berada. Seiring dunia terus berubah, misteri ini tidak pernah benar-benar pudar. Pada masa kekuasaan Islam yang pertama, para ilmuwan dan penjelajah Muslim mulai mengumpulkan berbagai kisah dari daerah asing. Dalam perjalanan mereka melintasi padang pasir yang luas, gunung yang tinggi, hingga hutan yang lebat, mereka mendengar banyak cerita tentang kelompok-kelompok yang mengaku sebagai keturunan lama yang tercerai-berai dari tanah yang berada jauh di sebelah barat. Para ilmuwan itu menuliskan cerita tersebut, tetapi mereka juga memahami bahwa tidak semua kisah dapat dipercaya begitu saja. Mereka menganggap bahwa kebenaran sejati hanya diketahui oleh Tuhan,
sementara manusia hanya mampu menangkap sebagian kecil dari sejarah yang sebenarnya. Sementara itu, dua suku yang tetap bertahan di tanah selatan terus mengembangkan kehidupan mereka dalam berbagai masa kejayaan dan masa kejatuhan. Mereka membangun kembali tanah mereka, memperbaiki struktur sosial, dan tetap memelihara tradisi yang diwariskan. Namun mereka juga mengalami masa yang penuh konflik, sehingga mereka menyebar ke berbagai wilayah. Dimanapun mereka berada, mereka membawa identitas yang tetap mereka kenali. Hal ini menyebabkan mereka terus eksis dalam sejarah hingga masa sekarang, sementara nasib saudara-saudara mereka yang hilang hanya tertinggal sebagai kisah misterius yang tidak pernah memiliki ujung yang jelas. Ketika dunia memasuki masa penyebaran Islam yang lebih luas, para ulama dan cendekiawan mulai mengkaji kembali kisah 12 suku Israel dalam cahaya wahyu yang baru. Mereka memahami bahwa 12 suku itu memiliki peran penting dalam sejarah panjang manusia. Tetapi mereka juga memahami bahwa hilangnya 10 suku itu bukanlah sesuatu yang perlu disesali. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak dinilai berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan amal dan ketakwaannya. Dengan demikian, meskipun 10 suku itu hilang sebagai sebuah kelompok yang dapat dikenali, keturunan mereka mungkin tetap hidup dalam berbagai bangsa dan kaum yang sudah tidak lagi mengetahui asal-usul mereka. Sebagian ulama memandang bahwa inilah bagian dari rencana Tuhan dalam mencampurkan umat manusia agar mereka saling mengenal dan belajar bahwa persatuan jauh lebih penting daripada garis keturunan. Dalam perjalanan lebih lanjut, berbagai masyarakat di Asia, Afrika, dan bahkan wilayah lainnya terus muncul dengan cerita yang samar dan tidak konsisten tentang hubungan mereka dengan suku Israel yang hilang. Sebagian mengklaim sebagai keturunan langsung, tetapi ketika diteliti, cerita itu hanya berdasarkan tradisi lisan yang diwariskan tanpa bukti kuat. Sebagian lainnya memiliki tradisi budaya yang mirip, tetapi tidak cukup jelas untuk mengatakan bahwa mereka benar-benar berasal dari 10 suku tersebut. Misteri itu menjadi semakin rumit, seakan sejarah sengaja menutup bagian itu agar manusia tidak terlalu larut dalam mencari identitas masa lalu dan melupakan tugas besar di masa sekarang. Namun demikian, kisah 10 suku yang hilang tetap menjadi simbol bagi perjalanan manusia. Kisah itu mengingatkan bahwa sebuah bangsa yang tidak mampu menjaga persatuan dan tanggung jawabnya dapat hilang ditelan waktu meski mereka memiliki sejarah yang mulia. Kisah itu juga menjadi cermin bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia bahwa kejayaan tidak bersifat abadi dan hanya dapat bertahan jika dibangun di atas fondasi moral yang kuat. Hingga kini, banyak orang masih membahas misteri ini, sebagian dengan penuh rasa ingin tahu, sebagian dengan harapan untuk mengisi kekosongan sejarah, dan sebagian lainnya hanya karena ingin memahami bagaimana sebuah bangsa yang begitu besar dapat menghilang tanpa meninggalkan jejak yang pasti. Namun, Islam memandang bahwa esensi dari kisah ini bukan terletak pada pencarian fisik, tetapi pada pelajaran moral yang dapat dipetik, bahwa manusia dapat tersesat ketika mereka jauh dari petunjuk, dan bahwa kelompok apapun dapat hilang jika mereka tidak menjaga nilai-nilai yang seharusnya menjadi cahaya dalam perjalanan mereka. Di antara gulungan waktu yang terus bergerak maju tanpa pernah menoleh ke belakang, misteri 10 suku yang hilang semakin menyerupai bayangan panjang yang menari di antara cahaya dan kegelapan sejarah. Setiap kali manusia mencoba menangkapnya, bayangan itu memanjang, berubah bentuk, dan kembali menghilang sebelum tersentuh. Namun, meski tidak tersentuh oleh kepastian, misteri itu tidak pernah benar-benar lenyap. Ia justru tumbuh menjadi kisah yang memberi makna, sebuah refleksi bahwa perjalanan manusia di muka bumi tidak hanya diisi oleh jawaban, tetapi juga oleh pertanyaan yang menghidupkan rasa ingin tahu dan kerendahan hati. Berabad-abad setelah masa para nabi, dunia memasuki era ketika perdagangan lintas benua mulai berkembang.
jalur-jalur panjang yang menghubungkan timur dan barat menjadi lebih ramai oleh para pedagang, penyair, dan pengembara. Dari perjalanan mereka, lahirlah cerita-cerita baru tentang kelompok-kelompok yang hidup jauh di pedalaman, terpisah dari dunia besar, dan memiliki tradisi yang terasa asing, namun akrab bagi siapapun yang pernah mendengar kisah Israel kuno. Dalam cerita para musafir, ada kelompok yang hidup di sebuah lembah terpencil, menghindari peperangan dan hiruk-pikuk dunia. Mereka memiliki aturan makan yang ketat, memiliki kisah tentang nenek moyang yang terusir, dan mengenal nama-nama kuno yang mirip dengan nama-nama dalam keluarga Israel. Namun, para musafir itu juga mengatakan bahwa kelompok itu tidak lagi mengetahui dari mana asal leluhur mereka. Seakan sejarah yang dahulu jelas, kini tertutup oleh kabut waktu. Pada masa kejayaan kekhalifahan Islam yang membentang dari timur hingga barat, para ilmuwan mulai menulis ensiklopedia besar yang memuat kisah-kisah bangsa asing. Dalam beberapa catatan lama, terdapat tulisan mengenai kelompok yang hidup di wilayah pegunungan tinggi. Mereka dikenal sebagai kaum yang memiliki tradisi menghormati satu hari dalam seminggu dengan cara berbeda dari penduduk sekitar. Mereka juga menjaga beberapa aturan makanan yang tidak dijelaskan oleh adat setempat. Namun mereka tidak mengaku sebagai keturunan Israel dan tidak memiliki naskah kuno yang menjelaskan asal-usul mereka. Para ilmuwan Muslim hanya mencatat keberadaan itu tanpa menyimpulkan apapun karena mereka menyadari bahwa sejarah terlalu luas untuk diringkas dalam satu kesimpulan. Sementara itu, di belahan dunia lain muncul legenda tentang kelompok pejuang yang gagah berani. Mereka dikatakan memiliki simbol bintang berujung 6 yang diukir pada perisai mereka. Masyarakat sekitar menyebut bahwa mereka berasal dari bangsa yang telah lama hilang. Namun, legenda itu memiliki banyak versi dan saling bertentangan satu sama lain. Sebagian menganggap bahwa kelompok tersebut hanya menciptakan simbol itu secara kebetulan. Sebagian lain meyakini bahwa mereka memang memiliki hubungan dengan leluhur Israel kuno. Tetapi, seperti banyak cerita lain, legenda itu tidak mampu menjawab pertanyaan besar yang selama ribuan tahun menghantui sejarah. Di wilayah yang jauh dari peradaban besar, ada pula kabar tentang masyarakat yang menyebut bahwa mereka memiliki leluhur yang datang dari tanah barat setelah mengalami kekalahan dalam peperangan besar. Mereka membawa sedikit sekali benda-benda keluarga, sebagian berupa potongan kayu tua, sebagian berupa lembaran kayu tipis yang telah rusak, dan sebagian berupa cerita yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita itu menyebut tentang perjalanan panjang melalui padang pasir, gunung, dan sungai. Namun kisah itu begitu samar sehingga sulit untuk memastikan apakah mereka merupakan bagian dari 10 suku itu atau hanya kelompok yang mengalami peristiwa serupa. Seiring berlalunya masa demi masa, muncul pula kelompok tertentu yang berusaha menelusuri asal-usul mereka dengan menggunakan ilmu pengetahuan modern. Mereka melakukan penelitian genetika, memeriksa struktur wajah, adat istiadat, dan cerita-cerita lama yang mereka wariskan. Namun, hasil yang mereka peroleh tidak pernah memberikan kesimpulan yang pasti. Di satu sisi, beberapa ciri memang menunjukkan kesamaan dengan keturunan Israel Selatan yang masih dikenal hingga sekarang. Tetapi, di sisi lain, perbedaan yang sangat besar tidak dapat disangkal. Ilmu pengetahuan hanya mampu mendekati misteri itu, tetapi tidak pernah benar-benar mengungkapnya. Dari perspektif Islam, ketidakpastian ini bukanlah sesuatu yang harus diselesaikan. Ketidakpastian itu justru dianggap sebagai bagian dari hikmah yang lebih luas. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak akan pernah mampu mengetahui semua hal yang terjadi pada masa lampau secara sempurna, karena sebagian dari sejarah sengaja ditutup oleh Tuhan
agar manusia tidak tersesat dalam kebanggaan masa lalu. Dengan tidak jelasnya keberadaan 10 suku itu, manusia diajarkan untuk memahami bahwa nilai yang sesungguhnya bukan terletak pada garis keturunan, melainkan pada amal baik yang mereka lakukan di dunia. Dalam ajaran Islam juga disebut bahwa banyak nabi diutus kepada keturunan Israel sebagai bentuk kasih sayang Tuhan kepada mereka. Namun, ketika sebagian dari mereka menolak, berpaling, atau berselisih, ujian demi ujian menimpa mereka. Hilangnya 10 suku itu dianggap sebagai akibat dari perpecahan yang tidak pernah diselesaikan. Mereka tidak hilang dalam sekejap, tetapi hilang sedikit demi sedikit, terhapus oleh waktu, peperangan, dan perpindahan yang tidak mereka pilih. Pelajaran ini kemudian menjadi peringatan bagi umat manusia bahwa perselisihan kecil yang dibiarkan dapat berkembang menjadi kehancuran besar. Namun kisah itu bukan hanya mengenai hilangnya identitas, tetapi juga tentang harapan. Banyak tradisi lisan dari berbagai penjuru dunia menyebut bahwa keturunan 10 suku itu tetap hidup, meski mereka tidak lagi mengetahui asal-usul mereka. Mereka telah melebur menjadi bagian dari bangsa lain, membangun peradaban baru, dan hidup sebagai anggota umat manusia secara umum. Dalam pandangan Islam, hal ini justru menggambarkan bahwa manusia pada akhirnya memang diciptakan untuk saling bercampur, saling mengenal, dan membentuk masyarakat yang lebih luas dari sekadar batas keturunan.